Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom, Kisha. Apa kabarnya pada hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya, sehat-sehat semua, oke? Ya, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Hari ini yang bertugas doa pembukanya Caroline karena nggak bisa. Aku aja yang berdoa. Yuk, mari sama-sama kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat semua kebaikan-Mu Tuhan pada kami, pada keluarga kami. Sebentar kami akan ibadah Tuhan, ibadah Bro, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, dipersilahkan untuk lagu. Kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Sebentar ya, sebentar. Jalan serta Yesus
Oke, sebentar kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Hosea. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Oke, sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh teman kita, Syaris. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah mengumpulkan kita di Zoom ini. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang dibawa hari ini bisa menjadi berkat di dalam hidup kita. Amin. Amin. Terima kasih, Cici Seri. Shalom. Shalom. Wah, Papi senang banget nih. Hari ini sudah ketemu sama growers nih. Hari ini ada 10 partisipan. Berarti kalau dikeluarin Cici Kesia 3 orang, berarti ada 7 ya. Oke, suara Papi jelas kedengeran? Jelas. Oke, kita akan mulai ya. Siapin catatannya. Tapi Papi mau nanya nih, siapa yang ingat
Apa yang dibawain Cece Kesia minggu lalu? Nah, ayat hafalannya kalau nggak salah di Daniel ya. Kalau nggak salah Cece Kesia bawa Daniel. Siapa? Ada yang mau coba ayat hafalannya yang minggu lalu? Siapa yang ingat? Coba, ayo. Boleh tunjuk tangan. Oh, ada Koko Devon. Silakan Koko Devon di-unmute. Koko Devon di-unmute dulu. Cut. Nah, oke. Silakan Koko Devon. Yang lain juga boleh siap-siap ya kalau mau ayat hafalan karena nanti dapat poin 1 tambahannya. Loh, Koko Devon kok hilang lagi? Di-unmute. Nah, udah. Oke, silakan Koko. Roma 12 ayat 2. Bukan Roma 12 ayat 2 deh kayaknya. Daniel kayaknya. Daniel 6 ayat 10 kalau pakai nggak salah. Oh, Cece Kesia soalnya yang bawain. Ada yang ingat? Daniel 6 ayat 10. Syaris hafal Kesia. Oh, Syaris hafal. Iya, Syaris mau duluan, silahkan. Cece Syaris. Belum hafal. Oh, belum hafal. Siap. Ada yang hafal? Mungkin ada. Kalau nggak ada, nanti kita sampai terakhir deh. Kasih kesempatan. Nggak ada ya? Belum ada ya? Oke, Papi lanjutin dulu ya, growers. Kalau kemarin minggu lalu, 2 minggu lalu tepatnya, kalau Cece Felis bawain The Power of Habits ya, kebiasaan itu membawa sebuah kuasa gitu ya. Ada hal yang hebat, yang luar biasa di balik kebiasaan. Terus minggu lalunya baru tanggal 23 kemarin Cece Kesia bawain tentang building good habit ya, membangun kebiasaan baik. Nah, hari ini Papi akan membawakan tema yang terakhir yaitu living that habit ya. Kebalikan sama Cece Kesia. Kalau Cece Kesia kan membangun kebiasaan baik. Papi akan bawakan tentang meninggalkan kebiasaan buruk. Sama-sama katakan meninggalkan. Sama-sama semuanya, ayo coba di-unmute. Meninggalkan kebiasaan buruk. 1, 2, 3. Meninggalkan kebiasaan buruk. Oke, yuk kita sama-sama lihat, klik. Nah, sebelum Papi masuk ke dalam firman, ini firman dulu ya. Klik. Next, Cece Felis. Klik next. Oke, ini yang ayat hafalan yang kemarin ya, nanti bisa di. Oke, kita baca dulu. Papi boleh minta Koko Devon deh tadi yang udah unmute. Bisa dibaca 1 ayat aja, Ulangan 8 ayat yang kedua. Bisa Koko Devon bantu Papi baca. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Baik, terima kasih Koko Devon. Ini ayat adalah ayat di mana Tuhan memberikan sebuah perintah ya. Waktu itu bangsa Israel itu dijajah ya, diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, Tuhan mengutus yang namanya Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir ya. Disuruh ke negeri Kanaan. Nah, sebelum masuk ke negeri Kanaan, Tuhan tuh sebenarnya udah janji. Negeri Kanaan itu adalah janji Tuhan buat bangsa Israel. Nanti kamu punya negara baru, nanti kamu punya tempat yang baru. Kamu di sana bisa menikmati susu, madu, ya segala kebebasan di sana. Tapi bangsa Israel ya bandel ya. Mereka tuh tegak tengkuk, mereka tuh keras hati ya. Bukannya bersyukur melihat mujizat Tuhan, setiap hari dipelihara Tuhan, dikasih makan roti, ada daging 1 bulan. Tapi bangsa Israel ini punya kebiasaan buruk, growers. Mereka tuh suka bersungut-sungut, mereka tuh suka nggak mengucap syukur, mereka tuh suka mengeluh ya. Jadi, aduh berat nih, aduh begini nih, aduh nggak enak nih, capek nih ya. Semua selalu bersungut-sungut. Nah, Tuhan akhirnya menghukum bangsa Israel selama 40 tahun. Mereka tuh putar-putar di padang pasir, di padang gurun. Nah, sebelum Papi lanjutin story-nya atau ininya, Papi ada ilustrasi nih, ada sebuah cerita seorang anak kecil pernah diajak oleh bapaknya jalan-jalan ya.
Dan papanya ini pengen ngajarin anaknya ini untuk meninggalkan kebiasaan buruk ya dan membangun kebiasaan yang baik seperti yang Cici Kesia kemarin sampaikan di minggu lalu. Nah, mereka ini berdua jalan-jalan menuju sebuah yang namanya pekarangan di belakang rumah mereka. Nah, papanya ini kasih lihat. Nah, yang klik yang pertama. Nah, papanya ini ketemu ada satu tanaman. Dia kasih lihat ke anaknya. Ya, anaknya ini bandel ya. Anaknya ini keras kepala. Anaknya ini juga suka membangkang ya, nggak mau nurut sama orang tua. Nah, papanya ini kasih lihat, coba anakku katanya. Ya, papa katanya. Kamu lihat nggak di situ? Apa Pak katanya? Itu loh ada toge katanya. Siapa di sini yang udah lihat toge? Kayaknya papi lihat, kayaknya kalian udah sering lihat ya. Mungkin belum lihat pohonnya. Tapi ada yang namanya kecambah atau toge ya. Nah kalau kalian lihat itu seperti yang di layar. Nah papanya ini bilang sama anaknya gini, nak coba kamu bisa nggak cabut pohon togenya itu? Ah kata anaknya, itu mah gampang Pih katanya. Sini aku cabut. Dia pakai 2 jari. Diambil, dicabut, truk gitu ya. Pasti gampang ya growers ya. Kalian yang punya toge pasti juga ya cuman diklik ya juga udah putus ya. Jadi seperti itu, togenya dicabut sampai akar-akarnya sampai kelihatan apa tuh yang panjang-panjangnya itu akarnya ya. Cuman pakai 2 jari, cep ya, nggak perlu tenaga yang susah-susah. Nih Pih katanya, nih Pak, aku sudah berhasil mencabut pohon toge yang kamu suruh. Oke katanya, bagus ya. Nah papinya kemudian ajak anaknya berjalan-jalan lagi. Nah ketemu sama tanaman yang kedua, diklik coba Cici Felis. Nah ketemu apa nih ya? Tadi pertama toge. Nah yang kedua rumput ya, growers ternyata rumput. Nah papinya bilang begini sama anaknya. Nah tadi kan kamu udah bisa cabut akar yang toge. Coba kamu cabut rumput itu. Nah rumput ini kan agak panjang ya, growers ya, adik-adik growers ya. Nah, nggak bisa pakai 2 jari ya untuk mencabut rumput ini sampai ke akarnya. Si anak itu mesti pegang pakai 2 tangannya. Kemudian dia ambil itu rumputnya, kemudian dia cabut keras, agak keras, tapi dia berhasil ya. Cabutnya walaupun gitu ya. Akhirnya berhasil juga ya. Agak susah. Tapi anaknya dengan bangganya ngomong sama papanya bilang, nih Pak, aku berhasil mencabut rumput ilalang ini. Ya, yang papa suruh, aku bisa cabut sampai akar-akarnya. Wah, kata papanya, kamu hebat anakku. Kamu bisa cabut rumput itu dengan sampai akar-akarnya. Apakah itu lebih sulit? Dia tanya papanya. Iya Pak, lebih sulit. Kalau yang toge mah, aku cukup pakai 2 jari. Yang ini aku pakai 2 tangan. Dan aku sampai pakai segenap tenaga, tapi kecabut juga, Pak. Nah, bangga ya. Nah, kemudian papanya bilang gini, nah ada satu lagi yang papa mau kasih lihat kamu. Coba kamu ikut papa lagi. Nah, kemudian diklik. Nah, ketemu tanaman yang ketiga nih. Nanti Cici Felis kasih lihat. Yang ketiga apa nih? Nah, yang ketiga teman-teman apa yang terjadi? Semak belukar. Wah, kalau tadi rumputnya itu cuma setinggi dengkul ya teman-teman ya. Kalau semak belukar, teman-teman bisa lihat ya, itu ada motor. Semak belukar itu tuh bisa lebih tinggi dari motornya. Wah, berarti udah tinggi banget ya. Rumputnya yang udah sampai tinggi sekali namanya semak belukar. Ya, biasanya itu tanaman yang udah rimbun ya. Rumput-rumput yang udah panjang sekali ya, tajam ya, sifatnya begitu. Nah, kemudian papanya bilang begini, coba kamu bisa nggak cabut itu semak belukar dengan tangan kamu atau dengan jari kamu seperti kamu mencabut toge ataupun rumput ilalang yang tadi. Nah, si anaknya ini bilang, coba apa katanya. Kemudian anaknya ini berusaha untuk mencabut, dipegang, dicabut, kemudian dia pakai segenap tenaganya, dia aduh sampai capek dia. Gak bisa kecabut-cabut teman-teman growers ya. Dia udah sampai keringetan, dia udah sampai pakai segenap tenaga, dia udah keluar tenaganya sampai ekstra pakai kaki-kakinya dicabut-cabut, nggak bisa teman-teman. Nah, dia bilang, "Pak, aku nggak bisa Pak yang ini. Aku nggak bisa lakukan apa-apa. Jangankan tercabut ya, goyang-goyang aja aku sampai malah cuman mengeluarkan keringat tanpa tanamannya itu tercabut." Nah, teman-teman, papanya ngomong gini, "Kamu lihat anakku, sama halnya dengan kebiasaan yang buruk. Kalau anakku suka membiarkan kebiasaan burukmu berakar dan bertumbuh,
ya di dalam kehidupanmu, maka kebiasaan buruk itu sama seperti tanaman tadi. Kalau kamu itu membiarkan kebiasaan buruk itu dan menganggap itu biasa dan menganggap itu sepele, ya akan semakin sulit buat kita untuk menghentikan kebiasaan buruk itu kalau nanti sudah lama. Ya, teman-teman growers, jadi kita bisa belajar hari ini bahwa ternyata kebiasaan buruk itu sama seperti tanaman, akar tanaman. Mungkin kalau kita melakukan kebiasaan buruk cuma sekali, kita sadar baru kebiasaan buruk. Mungkin kita seperti pohon toge, kita masih bisa cabut, ya, kita masih bisa mengganti kebiasaan buruk itu dengan kebiasaan yang baik. Misalnya apa? Kalau kita nggak sengaja, mungkin hari ini kita nggak belajar, besok ulangan. Aku nyontek aja deh, guru juga nggak ini. Hari ini mungkin biasa ya teman-teman ya, 1 kali. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa mencontek, ya artinya alias nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau ini, ya nanti ke depannya bukan hanya nanti teman-teman growers pas lagi di SD, SMP yang susah belajarnya. Nanti pas SMA juga susah belajar. Kuliah nanti kayak Cici juga susah belajarnya, ya. Kalau kuliah siapa yang mau ngawasin? Nggak ada. Makanya namanya mahasiswa, mahasiswi. Maha itu kan besar, siswa besar dan siswi besar. Artinya apa? Kalian tuh udah gede, nggak ada yang ngawasin. Ya dikasih tugas kalian mau kerjain kayak nggak mau kerjain terserah kalian. Nilainya kan tergantung usaha kalian. Jadi seperti itu loh. Ya, jadi kalau kita nggak ada kebiasaan untuk mengerjakan tugas, membaca, mengulang, belajar, ya kita cuman sistemnya nanti gampang, nyontek aja, nyontek temen, salin, kopi, ya. Kalau kita terbiasa mengandalkan teman kita, satu saat ketika kita nanti sudah besar, kita beranjak ke kuliah kayak Cece Felis ya sama Cece Kesia, itu susah ya, nggak bisa contek. Tugasnya beda-beda semua. Jamnya kita belum tentu ketemu sama teman itu, ya ketemu sama dosen itu, gurunya belum tentu sama, ya. Jadi bisa dibayangin teman-teman, makin susah kalau kita udah tergantung sama orang, kita makin susah. Aduh, coba kayak dulu aku belajar yang benar, ya sama. Makanya seperti akar tanaman, kalau kita sudah menyadari yang jelek, jangan membiarkan itu terus-terusan. Nah, kebiasaan jelek itu apa sih? Kalau kita yang masih kecil ya, mungkin yang sekarang-sekarang ini, yang pertama mungkin ya, contohnya Papi ini suka ngomongin kejelekan orang. Wah, paling enak tuh ya, ngomongin kejelekan teman kita. Oh, kamu tahu nggak Devon? Si itu ya, waduh dia suka nyontek, dia suka nggak gosok gigi. Wah, itu kalau kita gosipin orang atau suka ngomongin keburukan orang kayaknya asik ya. Ya, tapi itu kebiasaan yang buruk teman-teman growers. Nggak boleh kita ngomongin kejelekan teman kita, kejelekan orang sekeliling kita. Yang kedua, kejelekannya apa? Kebiasaan buruk, ngomong kotor. Nah, teman-teman growers di sini anak Tuhan itu nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong kotor ya. Walaupun teman-teman kita ada yang ngomongnya mungkin bahasa-bahasanya ada yang kebun binatang, ada bahasa-bahasanya bahasa pasar ya, ya. Tapi itu bukan menjadikan kita temanku aja ngomong, berarti aku boleh dong? Nggak boleh ya teman-teman ya. Kita anak Tuhan, kita anak terang, kita nggak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk. Tetapi justru kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi terang ya buat mereka supaya mereka tidak lagi ngomong kotor. Nah yang ketiga contohnya apa? Suka nonton lupa waktu. Siapa nih yang suka nonton tapi lupa waktu ya sampai jam 2 masih nonton, masih main game. Nah, siapa yang suka seperti itu ya? Kayak Papi. Ya, Papi dulu begitu ya. Papi Ceban udah bertobat. Sekarang Papi jam 10, jam 9. Oh, Cece Kesia angkat tangan, Koko Devon angkat tangan. Waduh, ini nonton drakor nih. Cece Felis juga suka nonton drakor nih ya. Bersambung ya. Aduh, penasaran nih, penasaran. Nonton lagi. Nggak taunya sudah jam 2. Besok jam 6 mesti bangun. Cuman 4 jam ngantuk akhirnya ya. Jadi hari ini harus bertobat ya. Yang keempat, kecanduan yang namanya main game ya, sama ya tadi ya, main game, kemudian internet ya. Kemudian yang kelima, kebiasaan buruknya ya, kebiasaan buruknya apa? Melawan orang tua, nggak mau dengerin ya, papi maminya suruh apa nggak mau dengerin. Nah itu 5 contoh kebiasaan buruk yang tidak boleh kita biarkan ya. Karena kenapa? Tadi seperti dibilangin, semakin besar kita biasakan mereka itu biarin ya, maksudnya nggak apa-apa nanti aja berubahnya. Semakin besar kita itu semakin kebiasaan buruk itu seperti tanaman yang berakar, semakin
semakin ke dalam, makin lama makin susah kita untuk melepaskan kebiasaan buruk kita, ya. Nanti malah kebiasaan buruk itu malah menjadi karakter kita, ya. Jadi sifat kita, jadi sifat jelek kita, ya. Kita tentunya kita nggak mau dicap menjadi orang yang jelek, orang yang punya sifatnya buruk. Kenapa orang punya sifat buruk? Karena punya kebiasaan yang buruk, ya. Kenapa orang bisa mencuri? Karena kebiasaannya males, ya. Mau gampangnya aja ngambil sesuatu barang, pengen punya barang tapi nggak mau usaha. Itu kenapa orang bisa mencuri. Jadi adik-adik growers mesti tahu, orang itu bisa melakukan hal yang buruk karena punya kebiasaan yang buruk. Nah, hari ini kita anak-anak growers, Papi juga ngajak nih semuanya untuk punya kebiasaan yang baik. Kenapa? Seperti JJ Kesia bilang, membangun kebiasaan yang baik itu akan membangun masa depan kita juga baik. Sama-sama katakan amin. Oke, klik. Papi langsung aja nih. Sekarang kita balik lagi. Gimana, Pi, kalau kita punya kebiasaan buruk? Mungkin ada yang punya kebiasaan kayak tadi ya, yang kayak Cece Kesia, Cece Felis, atau Koko Devon, suka main game atau suka nonton, lupa waktu, ya, lupa waktu tidur, lupa waktu makan, lupa waktu semuanya. Ya, gimana caranya kita berhenti dari kebiasaan buruk ya supaya kita berubah? Nah, yuk klik yang pertama. Nah, sama-sama katakan mulai dari hati. 1, 2, 3. Mulai dari hati. Tadi Tuhan juga berkata di dalam Ulangan 8 ayat 2 dikatakan, ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Dengan maksud Tuhan bilang merendahkan hatimu, ya. Tuhan itu tahu apa yang harus dilakukan terhadap bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Dia tahu begini, orang ini dia lepaskan, dia memang janjikan, Tuhan itu menjanjikan sesuatu yang baik. Tetapi kalau punya karakter yang buruk, sesuatu yang baik itu tidak ada gunanya. Ya, sama seperti ini. Kalau contohnya gini, papi mami kalian kan sekarang kalian umurnya mungkin sekitar mungkin di bawah 15 tahun ya rata-rata ya growers ya. Nah, papi mami kalian mungkin ada yang sudah mungkin atau sedang mempersiapkan kalian nanti punya motor atau punya mobil. Ya, siapa yang mau punya, yang pengen naik motor? Ayo coba ada angkat tangan ya growers, ada yang pengen, oh aku SMA pengen naik motor Pi. Nah, siapa yang mau naik motor? Wah, nggak ada yang mau, semuanya pengen naik mobil nih. Siapa yang pengen naik mobil? Wah, semuanya. Cece Kesia, Cece Felis, tuh Devon, Dede Queen. Waduh, semuanya. Nah, coba papi tanya begini. Kalau Tuhan itu mempersiapkan Kanaan, sama seperti orang tua kalian mempersiapkan mobil. Kalau kalian punya hatinya belum siap, artinya apa? Seperti umur. Kalian belum cukup umur, kalau dikasih mobil sekarang, yang ada apa? Yang ada bisanya nabrak, ya. Wah, pengennya cepat, kenceng, ya. Pengennya wah, ugel-ugelan. Pokoknya bawa untuk teman-teman, kasih pamer, ya kalau bisa begitu ya. Karena kenapa? Karena kita belum siap. Nah, sama seperti Tuhan. Tuhan mau ketika kita dijanjikan sesuatu yang baik, yaitu janji Tuhan. Tuhan mau kita mulai dari hati. Nah, caranya gimana? Tuhan mau untuk memperoleh sesuatu, ya. Tuhan itu mau kita diproses. Tuhan itu mau kita siap. Siap itu lewat apa? Tandanya. Tandanya dari hati. Mulailah dari hati. Jangan punya hati yang keras seperti orang Israel. Hati orang Israel itu keras. Ya, keras itu maksudnya apa? Keras hati itu maksudnya bebel, nggak mau. Pokoknya nggak mau yang nggak mau. Ya, disuruh berubah nggak mau. Disuruh ini nggak mau. Itu keras hati namanya. Nah, orang Israel itu seperti itu. Disuruh mengucap syukur nggak mau. Disuruh ikutin Tuhan nggak mau. Ya, ngelawan terus. Ya, sama. Ya. Dan ketika kita itu tidak mau, ya atau keras hati, kita nggak mau diproses sama Tuhan, semakin kita berkeras hati, semakin lama juga proses Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya jarak antara
Mesir ke negeri Kanaan, ada orang pernah berkata seperti jarak antara Jakarta ke Surabaya. Sebenarnya kalau kita jalan kaki, sebenarnya paling lama paling 2 minggu sampai 1 bulan ya teman-teman growers ya. Kalau Jakarta sampai Surabaya, ya itu jauh sih. Tapi kalau kita jalan kaki setiap hari, jalan-jalan terus, Papi pikir jaraknya itu kalau misalnya kita jalan kaki sehari, misalnya 4 sampai ya 4 kilo atau 5 kilo lah. Jarak Surabaya ke ini mungkin sekitar 800 dibagi 5 kan kurang lebih 40 ya. Kurang lebih gitu. Setiap hari misalnya 5 kilo. Berarti kan 40 hari nyampe kira-kira begitu ya. Kira-kira. Tapi kenapa bangsa Israel yang mestinya 40 hari atau 1 bulan itu kenapa sampai 40 tahun? Kenapa? Karena hatinya itu nggak siap. Ya, disuruh Tuhan untuk ikut Tuhan, dia nggak mau. Ya, makanya prosesnya makin lama. Semakin orang itu hatinya tidak mau diproses Tuhan, keras hati, maka semakin lama juga proses Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan itu baik, ya Tuhan itu mengasihi kita. Dia mau kita itu berubah, punya kebiasaan yang baik. Seperti apa? Seperti berdoa. Seperti apa? Mengucap syukur. Ya, kalau pagi-pagi bangun, jangan langsung cepet-cepet ngambil handphone, tapi berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bernafas dan memuji Tuhan. Amin. Ya, seperti itu. Jadi kita diajarkan untuk senantiasa mengucap syukur, ya. Jangan kita di dalam masa-masa seperti ini kita ngeluh sama Tuhan. Tuhan kok begini sih? Saya mau jalan-jalan loh Tuhan, saya mau cari angpau, malah kena Omikron Tuhan. Ini banyak nih, nggak bisa ke sana sini. Jangan ya teman-teman ya. Yuk justru kita berdoa Tuhan Yesus supaya Omikron ini segera berlalu, supaya bangsa ini sehat, semuanya baik gitu ya. Jadi seperti itu, kita mulai dari hati kita. Jangan melihat dari kacamatanya yang orang Israel selalu mengeluh, selalu bersungut-sungut. Akhirnya apa? Lama diproses Tuhan di padang gurun. Ya, semua kita percaya kalau kita mau meninggalkan kebiasaan buruk, ayo mulai dari hati. Jangan berkeras hati. Kalau ditegur, ya, kalau disuruh berubah, dinasehatin, ayo berubah. Ya, jangan seperti orang Israel bebal ya, keras hati, nggak mau berubah. Pokoknya ya begini-begini. Akhirnya apa? Mati di padang gurun. Diproses 40 tahun. Lama, teman-teman. Siapa yang mau mendapatkan sesuatu tuh mesti lama-lama? Nggak ada ya. Kita semua maunya cepet. Ya generasi kita kan maunya generasi internet, pengennya cepet. Nggak mau yang lama-lama. Ya, makanya kita mulai dari hati. Sama-sama katakan mulai dari hati. 1, 2, 3. Mulai dari hati. Oke, yang kedua langsung aja cus. Tadi mulai dari hati. Yang kedua, nah caranya meninggalkan kebiasaan buruk gimana? Yang kedua, caranya adalah membangun kebiasaan yang baru. Nah di Roma 6 ayat 19 dikatakan seperti ini. Langsung Papi bacain aja ya. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, jadi gini teman-teman, Grows. Maksudnya dari ayat ini sebenarnya yang mudahnya seperti ini. Kayak di layar kita kan ada gambar ya. Ada old habits yang turun ke bawah, ada new habits yang ke atas. Caranya untuk meninggalkan kebiasaan yang lama adalah kita memulai tuh kebiasaan yang baru. Simple ya. Caranya untuk supaya aku nggak males gimana? Ya rajin. Kebalikannya. Pokoknya ketika kita melakukan kebalikannya, kita itu meninggalkan kebiasaan buruk. Ya, jangan dibalik. Aku rajin. Gimana caranya supaya aku males? Nah, itu salah ya. Kita kan tidak meninggalkan kebiasaan baik. Sekarang kan kita judulnya meninggalkan kebiasaan yang buruk. Nah, kebiasaan buruk para growers kan Papi nggak tahu satu-satu. Tapi yang Papi mau kasih tahu adalah ketika kita sadar punya kebiasaan buruk, kita mau meninggalkannya, ayo kita bangun kebiasaan yang baru yang menjadi kebalikannya. Nah, sama nih, old habits itu kan ke bawah. Kalau kita mau meninggalkan kebiasaan buruk, artinya kita harus berlawanan dengan kebiasaan buruk kita, yaitu ke atas. Kalau males di bawah, berarti yang di atasnya apa? Rajin.
Ya, betul nggak? Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita berusaha melakukan kebiasaan yang berlawanan dengan kebiasaan buruk kita, tapi percaya itu menjadi kebiasaan yang baru. Ya, ini ada satu quotes ya. Breaking an old pattern means sama dengan start a new habit. Ya, kalau kita mau rajin, kalau kita mau meninggalkan sifat kita suka nyontek, suka kopi, suka males gitu ya, nggak mau susah-susah. Berarti kita harus apa? Kita harus mulai rajin belajar. Kita harus mulai mengulang apa yang diajarkan oleh bapak guru atau ibu guru. Kita harus yang namanya membiasakan diri untuk melakukan sesuatu yang kita tidak lakukan. Ya, bisa ngerti ya maksudnya ya. Sama apapun, kalau kita misalnya, aku suka ini nih main game setiap hari sampai jam 10, jam 11 malam. Aku makanya mesti belajar jam 12, jam 1 ngantuk. Nah, caranya untuk membangun kebiasaan baru gimana? Ya, main gamenya nanti, hari Sabtu aja. Susah dong, Pi. Ya memang harus begitu. Ya, membangun kebiasaan yang baru itu tidak mudah. Meninggalkan kebiasaan yang lama itu tidak mudah, tetapi bisa dilakukan kalau kita mau. Ya, sama-sama katakan mau bangun kebiasaan yang baru. 1, 2, 3. Saya mau bangun kebiasaan yang baru. Puji Tuhan. Klik terakhir, Cece Felis. Oke, Ulangan 8 ayat 2 ini adalah penutup dari apa yang Papi mau bagikan tentang meninggalkan kebiasaan yang lama. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini mengajarkan kita semua yang kita lakukan, perjalanan kehidupan kita itu semua atas kehendak Tuhan. Ya, Tuhan itu mengetahui loh. Ya, walaupun kita melakukan segala sesuatu apapun, papi mami kita nggak tahu, Tuhan tuh tahu. Ya. Dengan maksud dikatakan merendahkan hatimu. Ya, ingat segala sesuatu yang kita lakukan dimulai dari hati. Ya, Tuhan menilai semuanya dari hati. Ya, kalau kita melayani, tapi kalau hati kita juga tidak mau melayani, Tuhan tahu. Ya, kita ibadah, tapi kita nggak sungguh-sungguh ibadah, Tuhan juga tahu. Ya, tapi kalau kita punya kerinduan ibadah, wah Tuhan tuh pasti happy ya. Kita melihat Tuhan melihat hati kita dan mencoba engkau dengan mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Itu aja yang jadi ayat hafalan minggu ini. Semoga growers semuanya diberkati Tuhan, dan Papi berdoa melalui pelajaran kita sepanjang bulan Januari ini tentang habit, semuanya bisa diberkati, semuanya bisa membangun kebiasaan yang baik seperti yang Cek Kesia kemarin ajarkan tentang Daniel ya, kita menjadi satu tokoh yang membangun disiplin rohaninya dan meninggalkan kebiasaan buruk ya, seperti yang tadi Papi jelasin. Tuhan Yesus berkati. Sebelum kita Papi akhiri, kita akan berdoa. Siapa yang tugas doa ya, Cek? Silakan Papi balikin ke Cek Kesia. Caroline-nya nggak ada. Gwen-nya nggak ada. Oke, thank you Papi Fendi udah sharing untuk minggu ini. Di minggu terakhir bulan Januari. Minggu depan kita akan belajar lagi, sama-sama kita ketemu. Ini ada yang mau doa tutup? Aku nggak mau nunjuk, maunya angkat tangan aja. Ada yang mau? Sukarela. Waduh, Queen atau Devon itu yang nunjuk? Aku. Queen berarti. Koko Devon. Oke. Ya, kita akan tutup ibadah kita dan akan dipimpin oleh teman kita Devon. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ibadah hari ini. Kami bersyukur masih diberi kesempatan beribadah. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang hari ini disampaikan Papi Fendi bisa kami lakukan dengan taat dan setia. Berkati Papi Fendi dan Cece Kesia yang sudah melayani. Berkati growers juga yang sudah ibadah. Juga teman-teman yang tidak bisa ikut, Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa supaya yang sakit disembuhkan dan kiranya kami semua sehat dan diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
kasih Koko Devon. Thank you Devon untuk doanya untuk kita semua. Sama-sama Cece. Oke, sekarang kita mau tinggal Monik dong yang belum buka kamera. Ayo Monik. Oke, Monik udah siap dengan background-nya. Oke, yuk kita foto dulu. Kenneth yuk. Kenneth udah smile belum? Nah, Kenneth udah smile. Ayo Tanya juga udah smile belum? Ayo smile dulu dong. Oke, aku capture ya. 1, 2, 3. Oke, aku kirim dulu ke WhatsApp. Sebentar. Oke, kita sekali lagi. 1, jangan gerak ya. 2, 3. Oke, semuanya. Thank you. Thank you, growers. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday semua. God bless you. Bye-bye. God bless you. Bye-bye. 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 Thank you, Ce. Bye, thank you, Felis. Feli. Ce Kesia, thank you. Papi Fan.